Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk kehadirannya Dr. Willy Yusmawan, spesialis THTKL konsultan, Dr. Anna Mailasari, spesialis THTKL konsultan, dan Dr. Kanti Yunita, spesialis THTKL konsultan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan laporan kasus yang berjudul Tata Laksana Palatoplasti pada kasus palatoskisis. Untuk pendahuluan, palatoskisis yaitu merupakan kelainan kraniofasial berupa terpisahnya atap rongga mulut sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk angka kejadiannya yaitu 1/700 kelahiran hidup dan persentasenya yaitu sekitar 25-30%, di mana laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Untuk teknik pembedahan bisa menggunakan berbagai macam teknik antara lain von Langenbeck, Veyeretopposition atau Vierwaldkirchen, dan teknik Kurlow-Zitplasti. Tujuan untuk pembedahan yaitu untuk memperoleh bentuk anatomis yang normal, perkembangan wajah yang normal, serta memperoleh fungsi gigi dan pengunyahan yang baik. Untuk tujuan penulisan ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kasus palatoskisis serta penataksanaan kasus tersebut dengan menggunakan teknik palatoplastik khususnya dengan von Langenbeck. Untuk laporan kasus, dilaporkan seorang perempuan berumur 24 tahun dengan keluhannya yaitu terdapat celah pada langit-langit mulut sejak lahir, yaitu terdapat celah bibir, keluhan pada saat makan tidak ada, dan terkadang keluar cairan yang keluar lewat hidung ketika minum. Tidak ada keluhan tersedak maupun suara sengau. Suara sengau ada, dan juga pasien mengeluh sulit mengucapkan beberapa kata. Untuk keluhan telinga gemerebek, telinga terasa penuh, berdengung, ataupun kurang dengar, tidak ada. Keluhan hidung tersumbat, pilek, dan sesak napas tidak ada. Pasien tidak ada riwayat keluarga yang sakit dengan keluhan serupa. Penyakit berat dan kelainan anatomi disangkal. Untuk riwayat ibu merokok, minum alkohol, ataupun mengkonsumsi obat-obatan dan sakit pada saat hamil juga disangkal. Untuk status pada pemeriksaan fisik, pada status generalis dalam batas normal, di mana kepala dan wajah mesosefal dan tidak terlihat adanya asimetri pada wajah. Pada telinga tidak didapatkan CA hiperhemis. Untuk membran telinga intak-intak dan refleks cahaya positif pada kedua telinga. Untuk hidung tidak didapatkan konka hipertrofi, septum deviasi maupun discharge. Pada pemeriksaan orofaring terdapat defek pada palatum mole hingga durum, dan tidak didapatkan postnasal drip. Terdapat sikatrik pada nasolabial. Untuk pemeriksaan nasofaringoskopi tanggal 12 Desember di RSUP Dr. Karyadi, didapatkan hasil tidak dapatkan konka hipertrofi maupun septum deviasi, terdapat discharge mukoserus dan nasofaring dalam batas normal. Pada kedua estosius didapatkan terbuka, dan pada orofaring terdapat cleft atau palatoskisis pada palatum mole hingga palatum durum. Pada audiotimpanometri di RSUP Dr. Karyadi didapatkan telinga kanan dalam batas normal PTA 10 desibel, telinga kiri dalam batas normal PTA 11,25 desibel. Dengan timpanometri, telinga kanan kiri tipe A dan AS. Pasien diasesmen dengan palatoskisis dan direncanakan untuk tindakan palatoplasti dalam bius umum. Lalu pasien dilakukan persiapan operasi yaitu pemeriksaan laboratorium darah dan dikonsulkan ke bagian anestesi untuk pembiusan. Pada durante operasi, pasien telentang dalam bius umum, kemudian dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik, lalu dilakukan pemasangan mouth gag device, lalu pada daerah yang akan dioperasi dilakukan antiseptik dan aseptik, lalu dilakukan marking pada PHK-in pada daerah yang sudah dilakukan infiltrasi PHK-in pada daerah yang sudah ditandai, lalu dilakukan insisi pada sepanjang celah bagian medial, lalu insisi dilanjutkan ke arah lateral hingga menjadi flap bipedical. Lalu dilakukan undermining flap pada dasar superiostal dan mukosa nasal dan palatal. Lalu kedua sisi flap disatukan ke arah posterior hingga membentuk
palatum durum dan palatumol. Pendarahan diatasi dengan kauter dan gel foam, kemudian dilakukan penjahitan mukosa lapis demi lapis dengan menggunakan benang monofilament absorbable. Untuk instruksi pasca operasinya diberikan diet via NGT, lalu pasien tidak boleh memasukkan tangan ke dalam mulut, dilakukan injeksi cefotaxim, metilprednisolon, dan juga asam tranexamat. Untuk video operasinya, pasien telentang dalam bius umum, kemudian dilakukan inspeksi dan menilai untuk celah palatumnya. Lalu dilakukan infiltrasi dengan PHKin. Infiltrasi dengan PHKin, lalu dilakukan insisi panjang celah, lalu dilanjutkan ke arah lateral sampai ke bagian lateralnya, lalu dilakukan undermining pada flap, lalu kedua sisi flap disatukan. Pendarahan diatasi pendarahan diatasi dengan kauter dan juga gel foam. Pada evaluasi pasca operasi, pasien tidak terdapat keluhan nyeri maupun demam. Pasien masih mendapatkan makan lewat NGT, namun sudah mulai minum sedikit-sedikit. Lalu pada pemeriksaan orofaring masih didapatkan hiperemis dan juga edema, namun tidak didapatkan dehisensi maupun darah. Pasien hari ketiga dibolehkan untuk pulang. Pada kontrol pertama tidak didapatkan nyeri maupun demam. Pasien sudah latihan makan makanan yang lunak dan tidak terdapat keluhan tersedak. Pada orofaring tidak didapatkan dehisensi maupun fistula. Pasien diberikan antibiotik oral dan juga analgetik, lalu pasien disarankan untuk kontrol 1 minggu. Untuk kontrol yang ketiga, pasien tidak terdapat nyeri, sudah bisa makan makanan konsistensi sedikit lembek, tidak terdapat keluhan minum tersedak. Pada pemeriksaan orofaring tidak dapatkan dehisensi maupun fistula. Lalu pasien disarankan kontrol setelah pandemi. Pembahasan celah bibir atau cleft palate atau palatoschisis itu merupakan kelainan bawaan yang terjadi pada bibir bagian atas serta langit lunak, keras rongga mulut. Kejadiannya itu bisa bervariasi mulai dari bibir sumbing yang komplit dan inkomplit, bisa melibatkan prosesus alveolaris maxilla, palatum, hingga ke tulang nasal. Untuk insidensinya, di Amerika itu 1:700, dan banyak terdapat pada ras negroid yang lebih sedikit daripada Asia atau Amerika. Untuk celah bibir itu lebih banyak pada laki-laki, sedangkan untuk celah palatum itu lebih banyak pada wanita. Untuk pada kasus ini, pasien berjenis kelamin wanita. Pada celah langit-langit yaitu menimbulkan masalah, yaitu gangguan pernapasan karena sumbatan dari makanan dan minuman pada saat pasien makan dan minum yang dapat masuk ke dalam celah palatum sehingga dapat menyebabkan kesulitan bernapas.
Untuk embriologi pertumbuhan palatum itu dibagi menjadi dua, yaitu pada fase pertama, yaitu pertumbuhan palatum primer, yaitu dimulai pada usia kehamilan 4-5 minggu, yaitu yang melibatkan perkembangan bibir atas, hidung, palatum durum yang terletak pada bagian anterior dan dari foramen incisiva. Untuk fase kedua yaitu pembentukan palatum sekunder yang dimulai pada usia kehamilan 8-9 minggu yang melibatkan pengembangan dari foramen incisiva lalu meluas ke belakang meliputi palatum durum dan palatum mole. Untuk palatoskisis yaitu jika terdapat celah atau kegagalan dari palatum sekunder itu menyatu, sedangkan labioskisis jika kegagalan penyatuan pada palatum primer. Untuk teori lain yaitu untuk teori lain terdapat tonjolan-tonjolan yaitu pertumbuhan ridge atau tonjolan yang berasal dari lateral dan median hidung. Tonjolan lateral yaitu membentuk ala dan tonjolan medial bagian medial membentuk hidung, bagian medial bibir atas, bagian medial maksila dan langit-langit primer. Untuk pada minggu ke-7 pada masa kehamilan yaitu tonjolan maksila tumbuh ke arah medial mencapai tonjolan nasal medial hingga midline dan juga terjadi fusi antara prominensia atau tonjolan maksila, nasal media, dan lateral melalui apoptosis, diferensiasi epitelial, dan subepitelial mesenkim. Jika terjadi kegagalan pada fusi-fusi tonjolan ini, maka dapat menyebabkan palatoskisis. Untuk anatomi palatum, yaitu terdiri dari palatum dulum dan mole yang bersama-sama membentuk atap rongga hidung, mulut, dan lantai rongga hidung. Untuk palatum durum itu terdiri dari processus palatina ox maxilla dan lamina horizontal dari os palatina. Untuk palatum mole yaitu terdiri dari jaringan fibromuskuler yang dibentuk oleh beberapa otot yang melekat pada bagian posterior palatum durum. Untuk otot yang membentuk palatum durum yaitu musculus levator pelipalatini, musculus constrictor pharyngeal superior, musculus upula palatopharyngeus dan juga palatus glossus dan juga musculus tensor pelipalatini. Untuk vaskularisasinya yaitu arteri palatina mayor dan juga arteri palatina minor, dan inervasinya berasal dari nervus trigeminus cabang maksila dan nervus cranialis 7 dan 9. Untuk etiologinya yaitu terdiri dari faktor genetik, bisa orang tua yang memiliki riwayat terjadinya celah-celah langit, maka untuk anak dengan celah langit-langit itu resikonya lebih besar. Lalu juga karena gen spesifik dan juga terkait dengan sindrom-sindrom terutama yang melibatkan palatum. Untuk faktor lingkungan bisa disebabkan oleh obat yang dikonsumsi selama kehamilan, infeksi virus, contohnya rubella dan CMV, antikonvulsan, alkohol, riwayat ibu merokok, lalu riwayat orang tua yang usianya sudah lanjut dan defisiensi asam folat atau zinc. Pada kasus ini penyebab belum bisa diketahui, riwayat paparan faktor resiko seperti merokok dan konsumsi obat-obatan tertentu, serta riwayat keluarga dengan kelainan seperti ini disangkal. Untuk komplikasi palatoskisis, yaitu komplikasi pada jalan napas, lalu pasien bisa kesulitan makanan dan juga gangguan penyerapan nutrisi, lalu dapat menyebabkan perkembangan bicara yang abnormal, infeksi telinga yang berulang, dan gangguan pendengaran akibat okusi tuba, dan juga terjadi distorsi pertumbuhan wajah. Pada pasien ini, keluhan yaitu sering tersedak, yaitu cairan sering masuk ke dalam hidung, dan juga suara anak sengau. Untuk keluhan telinga tidak didapatkan. Untuk klasifikasinya yaitu untuk menggambarkan dengan cepat dan akurat tingkat dan proses penyakit. Terdapat beberapa klasifikasi yang sering digunakan yaitu klasifikasi menurut Veo dan Kernahan dan Stark. Untuk Veo yaitu kelompok 1 celah pada palatum mole, kelompok 2 yaitu celah pada palatum mole dan palatum durum tetapi tidak melebihi foramen incisivus, kelompok 3 yaitu celah palatum unilateral pada palatum dan prepalatum, fomer masih melekat pada maksila di sisi yang tidak bercelah. Untuk kelompok 3 yaitu kelompok 4 celah palatum bilateral lengkap pada palatum dan prepalatum.
pada pasien ini yaitu menurut klasifikasi V yaitu pada kelompok 2. Menurut Kernahan dan Stark yaitu yang pertama yang A celah inkomplit unilateral kiri dan palatum primer, yang B celah komplit kiri palatum primer hingga mencapai foramen incisivus, yang C yaitu celah inkomplit bilateral dari palatum primer, yang D celah inkomplit pada palatum sekunder, E merupakan celah komplit dari palatum sekunder, F celah komplit dari kiri dari palatum primer dan palatum sekunder, dan G celah komplit bilateral dari palatum primer dan palatum sekunder. Dan yang H yaitu celah inkomplit kiri dari palatum primer dan inkomplit kiri dari palatum sekunder. Pada pasien ini merupakan tipe E. Untuk penata laksanaan yaitu koreksi sebaiknya sebelum anak mulai bicara untuk mencegah terganggunya perkembangan bicara, dan juga bisa menyangkut fungsi estetik, psikis, dan sebaiknya penanganan ini ditangani oleh tim. Untuk penanganannya, labioplasti yaitu mengikuti rules of thumb, di mana pada usia anak bisa dilakukan pada usia anak lebih dari 10 minggu, berat lebih dari 10 pon, dan HB-nya lebih dari 10 gram persen. Untuk palatoplasti, itu sebelum mulainya perkembangan bicara, yaitu idealnya pada umur 18-24 bulan, karena berhubungan dengan perkembangan bicara, pendengaran, penelanan, oklusi, gigi, dan pertumbuhan wajah. Untuk penata laksanaannya yaitu dengan tindakan pembedahan, di mana tujuannya itu mengembalikan keutuhan bentuk anatomi dan fungsi palatum, prinsipnya untuk menutup defek, koreksi posisi abdomen otot-otot langit-langit lunak, koreksi otot, retoposisi palatum mol, dan penjahitan yang bebas tension. Tidak ada satupun metode yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode lainnya, dan setiap metode terdapat kelebihan dan kekurangannya yang dapat menjadi pertimbangan. Yang sering digunakan yaitu metode von Langenbeck, Feyerabd atau Fewalder-Kirna, dan juga Furlow. Untuk Furlow dilakukan pada kasus palatum lunak dan celah yang dangkal unilateral, dan pada anak usia lebih dari 5 tahun jika dilakukan faringoplasti, dan prinsip dasarnya yaitu transposisi. Yaitu di mana pertama kita lakukan penandaan, lalu otot palatal dielevasi sebagian, lalu dilakukan transposisi flap otot flevator palati, dan hasil akhirnya otot saling menyilang. Untuk keuntungannya, produksi suara maupun pertumbuhan tulang midfasial dan tingkat kejadian fistulanya dilaporkan lebih rendah. Untuk kerugiannya, kesulitan melakukan pada opening palatum mol dan pembagian otot, dan sulit dilakukan pada palatoskisis yang luas. Untuk von Langenbeck palatoplasti digunakan untuk celah palatokrisis langit-langit sekunder yang tidak lengkap tanpa adanya bibir sumbing. Untuk menutup celah tanpa memperpanjang dari palatum dengan memobilisasi flap mukoperiosteal. Untuk von Langenbeck yaitu caranya dilakukan penandaan operasi lalu flap pedicle mukoperiosteal diinsisi ke lateral, lalu dilakukan penutupan pada flap. Untuk keuntungannya yaitu sedikit dilakukan diseksi dan tekniknya sederhana. Kerugiannya bisa terjadi fistula, dan juga hasil suaranya tidak bagus karena terjadi pemendekan palatum. Yang terakhir yaitu Fowalder-Kirner atau Paschbeck palatoplasti, yaitu merupakan modifikasi von Langenbeck untuk celah palatum yang inkomplit, yaitu dilakukan dengan flap V ke Y, lalu keuntungannya memperpanjang langit-langit bulut dan memposisikan kembali otot levator. Caranya yaitu dengan flap mukoperiosteal, lalu di retroposisi atau ditarik ke belakang, lalu di hasil akhirnya seperti ini. Untuk keuntungannya, pemanjangan palatum dan reposisi muskulus, sehingga meningkatkan kompetensi katup velofaring, dan juga perbaikan kemampuan bicara. Untuk kerugiannya mempengaruhi pertumbuhan midfasial dan kejadian fistulanya juga lebih tinggi. Pada kasus ini dilakukan teknik von Langenbeck tanpa komplikasi. Untuk pasca operasi yaitu perawatannya setelah sadar, penderita diperbolehkan minum dan makan makanan cair sampai 3 minggu. Untuk diet normal diberikan setelah lebih dari 3 minggu, dan juga edukasi untuk menjaga higien oral, dan setelah makan dilanjutkan dengan minum air putih. Lalu edukasi seperti
seperti posisi tidur, miring untuk mencegah terjadinya aspirasi, dan pasien tidak boleh menghisap ataupun menyedot. Untuk terapi wicara dilakukan setelah umur 2 atau 4 tahun dan faringoplasti pada umur 4-6 tahun. Untuk komplikasi dari operasi yaitu dapat menimbulkan gangguan pernapasan, lalu terdapat perdarahan pasca operasi, lalu bisa terjadi fistula oronasal, inkompetensi velofaring, hipoplasia maksila, dan juga kerusakan susunan gigi. Penyebab kegagalan yaitu bisa terjadi karena terlalu tegangnya flap, dan juga operasinya hanya single layer, lalu terjadi infeksi, adanya dead space, lalu bila terjadi nasal regurgitasi makanan dan minuman, dan juga tekanan suara dari hipernasal. Pada kasus ini tidak didapatkan komplikasi pasca operasi, evaluasi luka operasi baik, lalu pasien terlambat dilakukan operasi karena kemungkinan keadaan sosial ekonominya yang tidak memadai, dan juga tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua. Ini guideline menurut Perhati, yaitu di mana pada palatoklisis untuk pemeriksaannya dilakukan timpanometri, apakah terdapat OME atau tidak terdapat OME. Jika terdapat OME, dilakukan pemasakan gromet. Jika tidak terdapat, dapat dilakukan palatoplasti yang dapat dilanjutkan dengan speech therapy. Jika terdapat velofaringeal insufficiency, dapat dilakukan faringoplasti, atau jika tidak terdapat, tidak usah dilakukan. Kesimpulannya, ini ya dokter. Tulisannya. Ya dokter. Aja ya. Screen-nya kurang kelihatan jelas, itu di laptop saya aja atau di semua laptop? Di semua komputer sama, di monitor? Back lagi di atas. Di atas. Bagian tadi coba. Ya, ini seperti ini semuanya ya, mungkin di masing-masing apakah sama penampakannya? Jadi sayang gitu, ini udah komplit dibacakan, tapi tidak bisa diikuti oleh semua karena di screen-nya ini PPT-nya di komputer saya kurang jelas. Kalau yang lain sama atau kalau memang bisa diperbaiki, ada yang bisa memperbaiki, atau kalau misalnya memang tidak bisa, mungkin untuk nanti ya, untuk berikutnya bisa diperbaiki. Sama atau ya udah. Saya kok putus-putus ya. Mungkin di saya ya, saya coba ya udah dilanjutkan aja dulu, saya live dulu, saya masuk lewat HP ya. Iya dokter. Saya lanjutkan untuk simpulannya, yaitu celah palatum merupakan kelainan kranio kongenital pada wajah di mana terdapat cleft pada palatum yang tidak menyatu sampai ke daerah kavitas nasalis, sehingga terdapat hubungan antara rongga hidung dan mulut. Dilaporkan seorang wanita umur 24 tahun datang ke Poliklinik THT dengan keluhan terdapat celah pada langit mulut sejak lahir, lalu dilakukan pemeriksaan endoskopi, audiometri, dan timpanometri. Untuk penata laksanaan dan pembedahan melalui pendekatan dengan teknik von Langenbeck, dan pada saat evaluasi didapatkan luka operasi baik dan tanpa fistula. Terima kasih. Ya, mungkin sambil menunggu Dokter Kanti. Oh, udah, Dokter Kanti, silakan join lagi. Ya. Kelihatannya jaringan saya ini yang bermasalah. Ya, langsung lanjut.
sudah selesai presentasinya, Dr. Kanti. Mungkin bisa langsung dipandu baik. untuk diskusi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Willy, Dr. Ana, dan seluruh residen. Semoga sehat selalu semuanya dan tetap semangat. Telah dibacakan oleh Dr. Ade tentang tata laksana palatoplasti pada kasus palatosisis. Ini kelihatannya sering masuk ujian nasional juga ya, jadi penting untuk semua untuk memperhatikan betul tadi presentasi Dr. Ade dan mengikuti dengan baik diskusi dan ke depan untuk presentasi kasus ini dan mungkin nanti presentasi kasus kedua. Baik, untuk penelaah materi, Dr. Adi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Dan izin saya bertanya untuk Dr. Ade. Ini pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kenapa dilakukan pendekatan teknik palatoplasti dengan von Langenbeck? Kan di situ ada teknik reposition dan furlogeplasti. Alasannya kenapa dipilih teknik itu? Kemudian yang kedua, kapan usia yang baik dilakukan palatoplasti? Kan saya baca sebelum usia berbicara. Dan kenapa dilakukan pada saat usia 24 tahun dan adakah efek samping pada saat usia lebih dari usia bicaranya? Saja dokter pertanyaannya. Ya, bisa dijawab langsung mungkin atau ya dijawab langsung aja, Dr. Ade. Terima kasih kepada Dr. Adi untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, kenapa dilakukan teknik von Langenbeck? Karena dari celahnya itu sendiri hanya meliputi palatumol dan sebagian palatum durum, jadi bisa dilakukan dengan teknik yang paling sederhana dulu yang dicoba, yaitu teknik von Langenbeck. Seperti itu. Lalu untuk efek samping jika tidak dilakukan operasi, ini idealnya dilakukan operasi itu pada sebelum anak memulai usia bicaranya, yaitu 2-4 tahun. Untuk pasien setelah dewasa, karena sudah lewat dari usia bicaranya, ya jadi hanya dilakukan operasi saja karena pasien sendiri sudah bisa komunikasi dengan normal. Dan yang dibahayakan yaitu gangguan penelanan di mana dapat terjadi regurgitasi makanan atau minuman ke dalam tubuh sehingga dapat menjadi namun pada pasien ini tidak terjadi hal seperti itu, hanya suara hengau dan juga keluar cairan sedikit-sedikit bila minum. Itu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, bagaimana Dr. Adi? Izin dokter, sudah sangat jelas dokter. Terima kasih dokter. Ya, beralih ke reviewer dari data penulisannya Dr. Krisna ya. Ya, silakan Dr. Krisna. Dr. Krisna gantikan saya, dok. Oh ya, oke. Silakan Dr. Tiar. Saya share screen. Ini untuk laporan pada kali ini, apa tulisnya mayoritas baik, sedikit banyak. Nah, laporan kasus ini contohnya hanya tidak menggunakan huruf kapital semua, hanya huruf kata depan saja yang kapital, lalu ukuran font mungkin perlu diperbesar sedikit, dan yang bagian bawah ini, bagian sampai 2020-nya dibuat bold. Sebentar, Pak Tiar pakai review apa enggak? Enggak, dokter. Pakai komen, dok. Oh ya, nanti diperbaiki pakai review ya. Coba diklik review atas ya, terus track changes di onin. Ya, nanti aja. Oke. Terus. Ya, dok. Untuk selanjutnya, untuk masing-masing judul bab, mungkin fontnya lebih baik di ukuran 14, karena kebanyakan masih di ukuran 12. Untuk lain-lainnya, masalah typo-typo hanya sedikit, dan masalah yang cetak miring hanya sedikit. Lalu yang penting adalah pada bagian 3, pembahasan perlu numbering pada masing-masing subbab dari pembahasan ini.
Kepala pentingnya yang judul gambar, gambarnya saya di bold, lainnya tidak di bold. Yang lainnya sudah baik. Sudah baik Bu Ade, terima kasih. Ya, jadi nanti diperbaiki untuk Pak Tiar dipakai apa tadi, Dokter Ana? Review ya? Pakai review, jadi bisa ketahuan siapa yang mereview, kemudian apa reviewnya, ada tracknya di situ. Ya, kemudian nanti diberikan ke Bu Ade bisa diperbaiki dengan waktu 2 minggu. Kemudian penelaah berikutnya, penelaah daftar pustaka Dr. Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter. Di sini saya akan mereview untuk daftar pustaka. Ini penulisan daftar pustakanya sudah baik, sudah mengikuti kaidah Vancouver. Ini yang nomor 5 ini seharusnya nama kota terlebih dahulu, baru nama penerbit, diikuti tahun dan halaman. Kemudian nomor 9 ini dari buku sudah lebih dari 10 tahun, dan nomor 12 ini sudah ada 6, jadi selanjutnya harusnya ditulis et al. Sama nomor 14 ini lebih dari 5 tahun. Sudah, hanya itu saja, Dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Sama pasien, Ya, oke. Makasih Bu Norma. Nanti diperbaiki ya Bu Ade. Kemudian mungkin dari residen lain, apakah ada tanggapan, ada pertanyaan? Tidak ada. Bu Lucia Mungkin, gimana? Ya Dok, Dr. Willy? mungkin dilemparkan lagi tentang substansi, ada yang mau menambahkan pertanyaan ya, karena kaitannya ini kan kalau melihat topiknya, kemudian palatoplasti itu merupakan basic materi yang ada di facialplasti, jadi sebaiknya bertanya karena nih sebagaimana fraktur lepor, palatoplasti, fraktur nasal merupakan inti dari facialplasti. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau 1-2 pertanyaan lagi tentang substansi. Harus ada ya Dok. Atau baru yang ujian nasional? Iya. Apalagi di ujian nasional kelihatannya banyak keluar ya Bu Lucia ya. Bu Lucia ada nggak ya? Bu Lucia atau Pak Yus, siapa ya yang baru ujian nasional bergabung di sini? Nggak kelihatan nih soalnya perkembangannya. Halo, halo. Ada yang bertanya lagi suaranya nggak masuk. Gimana Dok? Iya Dok, maaf Dok. Ada yang bertanya lagi apa enggak? Tentang substansi. Bu Lucia gimana? Kemarin pas ujian nasional banyak nggak keluar tentang plastik rekonstruksi? Pastinya ya? Kalau plastik banyak Dokter. Banyak ya? Yang palatoplasti itu 1 soal Dok. 1 soal ya, tapi biasanya banyak loh. Tapi setidaknya mesti masuk. Nah, pasti masuk gitu. Jadi residen yang lain harusnya bertanya nih. Kalau misalnya nggak bertanya, kelihatannya Dr. Willy akan bertanya kepada residen di sini. Enggak. Kalaupun tidak bertanya, saya menanggapi pertanyaan nomor 1, saya uraikan dengan penambahan keilmuan mungkin ya. Jadi tapi yang bagus sekali pertanyaan dari Adi. Jadi walaupun pakai masker dan face shield, pertanyaannya masih terdengar dengan jelas ya. Jadi tentang tekniknya, bagaimana kok ini memilih teknik yang dipilih adalah Van Langenbeck ya. Jadi di antara 3 teknik yang utama yaitu Van Langenbeck, kemudian Woldir-Kirner, kemudian satunya lagi adalah Furlow. Itu memang masing-masing punya indikasi, tapi masing-masing bisa dilakukan suatu substitusi, artinya tidak ada patokan baku. Ya. Satu saling bisa menggantikan yang lain, kecuali kalau memang ada suatu tindakan pembetulan ulang. Tindakan pembetulan ulang itu betul-betul tidak boleh dilakukan dengan tindakan Furlow. Furlow nama lainnya adalah double opposing Z-plasty. Jadi sulit sekali karena Furlow kan buka mukosa palatum mol, mungkin mengidentifikasi otot-otot levator veli sama tensor veli palat ini sulit sekali. Jadi kalau memang betul-betul fresh, defek baru pertama kali, bisa dilakukan alternatif di antara ketiga itu. Apakah bisa double opposing Z-plasty,
apakah bisa dilakukan Woldir-Kirner, apakah bisa dilakukan dengan von Langenbeck. Tapi tentunya kita sebagai operator secara alamiah, secara natural, manusiawi kalau kita memilih suatu teknik yang paling mudah. Ya, itu analoginya kalau kita sudah atau nanti melakukan TE, kalau kita bisa melakukan tonsilektomi diseksi, kita bisa melakukan tonsilektomi Schroeder. Kalau merasa saya yakin dan bisa mudah melakukan Schroeder, kita milih yang Schroeder. Begitu juga dengan palatoplasti. Karena memang von Langenbeck merupakan teknik yang paling mudah, maka kita melakukan teknik von Langenbeck. Dan secara kualitas tidak terlalu inferior sekali hasilnya. Mungkin dibandingkan dengan Woldir-Kirner itu kalah ya. Dari segi apa kalahnya? Velopharyngeal insufficiency. Jadi velopharyngeal insufficiency itu adalah ngatopnya ketika kita berbicara atau menelan, itu mengatopnya palatum mol ke dinding posterior faring, itu namanya velopharyngeal sufficient. Insufficient. Ya, sufficiency. Kalau kemudian dia tidak bisa melekat, itu namanya velopharyngeal, itu kan palatum itu. Insufficient. Jadi kalau dengan teknik Woldir-Kirner yang lebih sulit, itu lebih memungkinkan terjadinya tidak terjadinya velopharyngeal insufficiency, lebih baik hasilnya. Tapi tekniknya sulit. Jadi lukanya lebar. Lukanya di samping palatum kanan kiri, kemudian dibuat insisi V di depan. Sangat sulit. Bisa terjadi pendarahan intraoperasi yang walaupun mungkin bisa diatasi dengan cautery, tapi tetap relatif lebih sulit. Kalau Langenbeck, insisinya hanya 2, kanan dan kiri. Sedikit kerugiannya adalah dia velopharyngealnya tidak sepanjang dari Woldir-Kirner tadi. Tapi tentunya masih ada keuntungan di mana teknik ini lebih mudah digunakan. Dan kebetulan pada pasien ini ternyata tidak terjadi velopharyngeal insufficiency. Palatum mol ketika dia menelan, dia bisa mengatup atau menutup ke posterior faring, sehingga fungsi glutasinya normal ya dia. Fungsi glutasi minum normal dan minuman tidak balik ke arah kuana dan hidung ketika minum. Ya, jadi ketika terjadi gangguan atau kekacauan velopharyngeal insufficiency itu kan kalau minum pasti dia ada reflux. Ya ternyata pasien ini tidak terjadi. Walaupun suaranya memang masih agak cenau ya. Dua hal utama yang terjadi yaitu distolis tidak terjadi, kemudian velopharyngeal insufficiency tidak terjadi. Artinya apa? Artinya dengan teknik yang paling mudah ini, von Langenbeck memang masih direkomendasikan. Walaupun ini teknik tertentu, tapi masih tetap direkomendasikan sebagai teknik pilihan utama untuk kejadian palatoplasti, palatopsisis yang tidak melibatkan palatum burung. Ya. Kalau hanya palatopsisis yang melibatkan palatum mol atau sedikit palatum burung saja, maka yang direkomendasikan yang paling mudah tekniknya adalah teknik teknik von Langenbeck. Ya. Dan kalau kita melihat lagi, tadi ada beberapa klasifikasi, ada 2 klasifikasi besar ya. Kita harus familiar dengan klasifikasi ini. Kalau level kita familiar dengan level 1, level 2, level 3. Kalau ini ada 2 klasifikasi yang digunakan, PU dan Kernahan-Stark. Tapi Kernahan-Stark banyak sekali, ada 8 klasifikasi dan relatif sulit menghafal. Minimal hafal VO. Ya, VO 1, A, B, dan pasien ini berdasarkan panjang dan luasnya defek maka masuk 1 ya setelah pada palatum mol. Ada palatum mol sedikit. Ya, sedikit. Ya berarti 1 sedikit, 2 mungkin 2 ya. Palatum mol dan palatum burung sedikit. Sehingga masih memungkinkan dilakukan dengan tindakan von Langenbeck. Ya, jadi menurut Kernahan pasien ini masuk dalam klasifikasi kemudian menurut klasifikasi VO masih kelompok 2. Yang kelompok 2. Gitu. Ya, itu yang saya sampaikan. Semoga pemandangan. Kebetulan ini ada dulu palatoplasti ada 2 ya. Iya. Yang satu Woldir-Kirner, Dok. Pasiennya sudah dikonsul ke bagian plastik, Dok.
Pasiennya celahnya lebar sekali, defeknya lebar sekali, meliputi palatum mol dan palatum durum, usianya kurang lebih berapa tahun? 6 tahun ya? Iya, palatum durum. 7 tahun dan gagal kita 7 lakukan tahun, waktu Dok. itu gagal. Kebetulan pasien alhamdulillah berhasil. Mungkin demikian Dokter Kanti yang bisa saya berikan tambahan keilmuan, moga-moga bisa diserap oleh para PPDS atau residen. Terima kasih Dr. Willy atas tambahannya. Apakah masih ada yang mau bertanya dari residen? Tidak ada. Kalau tidak ada, beralih ke penelaah dari staf Dr. Anna. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Kanti untuk kesempatannya. Kalau saya lihat untuk penulisannya sudah baik ya. Tadi tata penulisan sebagian sudah dikoreksi oleh Dr. Adi ya, masukan-masukannya. Dari kalau yang saya perhatikan, saya cuma ingin memberi masukan mengenai cara penulisan pada tiap paragraf. Jadi diusahakan dalam satu paragraf itu tidak hanya satu kalimat, tapi bisa jadi satu pokok pikiran itu meliputi beberapa topik, Bu. Seperti ini kalau kita lihat di pendahuluan ini, kebanyakan satu paragraf hanya satu kalimat. Seperti paragraf ketiga, ini hanya 2 kalimat. Tapi itu kalau kita gabung, sebetulnya bisa dari beberapa paragraf dijadikan satu. Ya. Kemudian, share screen saya kelihatan kan? Kelihatan, Dok. Kelihatan, Dokter. Oke, ya. Kemudian pada laporan kasus sudah baik dan lengkap. Saya lihat di sini typo-nya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk penulisan kata-kata yang harus dicetak miring, misalnya bahasa asing, hanya sedikit yang masih perlu direvisi. Sebagian besar sudah dikerjakan dengan baik oleh Bu Ade ya, di Dr. Ade sudah maksimal. Kemudian yang mau saya tambahkan, di sini ada beberapa komen dari saya, nanti bisa dilihat. Pada laporan kasus, yang perlu ditambahkan adalah pada evaluasi. Di situ dikatakan kontrol pertama 1 minggu, kemudian kontrol kedua dan kontrol ketiga. Tapi tidak ada keterangan kapan pasien kontrol kedua, misalnya minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, seperti itu. Menurut saya, waktu itu penting, karena kita tahu wound healing itu ada prosesnya. Jadi mulai dari yang paling cepat pada 1-3 hari itu proses inflamasi, sampai dia betul-betul berhenti, itu bisa sampai 6 bulan. Jadi sebaiknya ditambahkan di sini, kontrol kedua itu minggu keberapa, kontrol ketiga minggu keberapa, kemudian pasien disarankan kontrol ulang setelah pandemi tenang. Perlu ditambahkan di sini, idealnya kapan pasien itu harus kontrol untuk evaluasi yang terakhir misalnya. Kemudian perlu ditambahkan juga edukasi, kalau misalnya pandemi belum tenang, tetapi ada komplikasi, misalnya ada fistula, tanda-tandanya seperti apa, itu edukasi itu perlu dituliskan kapan pasien harus segera kontrol. Itu masukan dari saya untuk laporan kasusnya. Sedangkan untuk pembahasannya sendiri, di sini sudah rapi, kita bisa mengikuti dengan baik. Ada sedikit yang ingin saya tambahkan dan saya tanyakan. Tadi udah ditanyakan sebetulnya oleh Dr. Adi ya, pertanyaannya sebetulnya sama kalau untuk pembahasan kenapa seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Willy. Cuman yang belum ditampilkan di sini oleh Dr. Ade, setiap saya mengikuti pembacaan plastik, palatosisis maupun labiopalatosisis itu kan sering, tetapi tidak pernah dibuat seperti tabel, di mana tabel itu menulis apa sih keuntungan, kerugian pada masing-masing teknik yang tadi disebutkan, kemudian indikasi masing-masing teknik. Misalnya
Untuk yang von Langenbeck lebih diindikasikan untuk celah palatum tertentu, misalnya seperti itu, yang lebar seberapa atau bagaimana. Kemudian nanti kalau yang Furlow mungkin lebih ekstensif. Ini saya nggak tahu ya, cuman kalau memang misalnya ada sedikit aja perbedaan indikasi yang spesifik, itu bisa dimasukkan dalam tabel. Kemudian yang jelas perbedaan pada keuntungan dan kerugiannya, misalnya waktu penyembuhan lebih lama atau teknik lebih rumit, seperti itu. Dan pada laporan kasus ini di pembahasan belum menampilkan apa sih komplikasi, kemudian bagaimana evaluasi yang diperlukan pada pasien-pasien pasca operasi, dan prognosisnya. Karena kita tahu kadang-kadang pada pasien-pasien pasca operasi untuk labiopalatoplasti ini terjadi fistula misalnya. Nah, itu mungkin perlu ditambahkan dalam makalah ini. Apa saja kemungkinan komplikasinya, kemudian nanti bagaimana penanganannya dan bagaimana menghindarinya. Itu yang masukan saya untuk di makalah. Sekarang pertanyaan saya, masih seperti seputar yang tadi ingin dimasukkan, sebetulnya pada pasien pasca palatoplasti yang perlu diperhatikan apa saja, Bu Ade? Izin dokter, yang diperhatikan maksudnya pasiennya dok, atau penyakitnya dok? Ya, pasca tindakan. Kalau misalnya seperti edukasi apa yang perlu diberikan pada pasien? Untuk pasien yang pertama yaitu harus menjaga higienitas oral, di mana pasien dilarang untuk memasukkan tangan ke dalam mulut. Lalu pasien juga edukasi untuk makanan cair atau lunak sampai dengan 3 minggu. Dan juga setelah makan itu harus dilanjutkan dengan minum air putih dan dilarang untuk berkumur. Lalu juga pasien tidak boleh pasca palatoplasti atau palatoplasti terutama ya, perlu menggunakan NGT? NGT itu biasanya pasca operasi saja, dokter. Setelah pasien sudah bisa latihan makan minum per oral, itu boleh berikan makan minum cair, dok. Pasca operasinya mungkin berapa lama gitu, Pak, Bu Ade? Pasca operasinya biasanya sampai 3 hari, dokter. 3 hari jika sudah bisa makan makanan yang konsistensi cair, maka NGT bisa dilepas, dok. Dilanjutkan dengan makanan cair. Rawat inapnya 3 hari setelah, maksudnya setelah operasi biasanya dirawat berapa hari? Kalau tidak ada komplikasi atau tidak ada keluhan, biasanya hari ketiga sudah diperbolehkan pulang, dok. Berarti pada pasien yang dilakukan palatoplasti pasti dipasang NGT? Pada awalnya, dokter. Setelah itu, setelah pasien sudah melakukan dan minum cair, itu NGT boleh dilepas, dok. Saya bisa menambahkan ya, karena ini juga boleh, penting. Silahkan, dok. Iya, dok. Untuk pasca op itu. Jadi yang paling ditakutkan untuk pasca op adalah tekanan negatif di mulut. Kamu menggembungkan pipi seperti itu akan menjebolkan palatum karena ada tekanan dari intranasal. Kemudian seperti menghisap itu juga dilarang. Sehingga dua gerakan itu kalau tidak diawasi betul pada 1, 2, 3 hari pertama pasca op sangat berbahaya. Bisa ada tekanan positif atau bisa ada tekanan negatif yang terlalu kuat. Sehingga dirasa perlu ada suatu periode transisi ya, di mana pasiennya terpasang NGT 2-3 hari pasca operasi dan juga dia dilatih untuk sementara minumnya intake-nya cair, menggunakan tidak menghisap langsung dari gelas, minum seperti biasa, tapi volumenya sedikit menggunakan sendok yang dituangkan dari atas. Sehingga tidak terlalu banyak gerakan menghisap, cairan masuk ke mulut secara pasif. Ya, jadi tidak ada tekanan negatif yang berlebihan yang bisa merontokkan jahitan di otot, mukosa maupun di daerah-daerah yang sudah dijahit tersebut. Itu yang penting dilakukan sehingga memang rekomendasinya 2-3 hari terpasang, kemudian bisa dicabut dan kemudian
pasien bisa melakukan intake cair dengan seperti yang disarankan tadi, yaitu dengan melakukan tekanan negatif yang minimal. Ya, volumenya sedikit, konsistensinya cair. Ya dok, setuju dok. Itu kan poin penting ya dok, karena kalau kita bisa mengerjakan operasi dengan baik, tapi hasilnya setelah pasca operasi tidak baik karena ternyata perawatan pasca op-nya tidak sesuai seperti itu. Jadi nanti ditambahkan di pembahasan. Untuk anak-anak itu ada perhatian khusus. Jadi kalau anak-anak kan tidak bisa diberitahu ya. Jadi secara alamiah dia akan melakukan apa yang dia suka, dan biasanya untuk meminimalisir memasukkan, jadi secara respon alamiah anak ketika ada luka operasi seperti itu di mulut, dia akan memasukkan sesuatu di tangannya ke langit-langit mulut. Anak bisa tangannya bisa dibalut ya dengan ukuran yang cukup besar sehingga dia tidak bisa memasukkan tangannya ke mulut. Kalau penderita dewasa tidak dilakukan seperti itu, diedukasi, tapi dengan cara yang seperti tadi yang saya sebutkan. Itu mungkin bisa ditambahkan nanti di belakang ya. Jadi komplikasi operasinya bagaimana, langkah yang dilakukan untuk meminimalisir komplikasi, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pasien. Itu ya. Satu lagi dok, mungkin evaluasi pasca operasi palatoplasti ini berapa lama Bu? Kemudian ada tidak protokol kapan dia harus dilakukan evaluasi? Untuk evaluasinya biasanya sampai 3-6 bulan dokter, lalu dilakukan evaluasi. Jika masih terdapat fistula biasanya dapat dilakukan operasi ulang setelah lebih dari 6 bulan dokter. Bukan, pertanyaan saya adalah kamu kan mau memprogram jadwal kontrol pasien. Jadi kapan pasien itu harus kontrol? Evaluasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Apakah setiap minggu pasien harus datang sampai 6 bulan atau bagaimana? Untuk kontrolnya itu pasien biasanya 3 minggu pertama itu setiap minggu dokter. Karena untuk evaluasi lukanya dan juga makannya. Dan juga untuk dietnya itu bisa dilakukan diet makanan biasa itu setelah lebih dari 3 minggu setelah penyembuhan mukosanya normal. Lalu selanjutnya untuk guideline-nya untuk kontrolnya saya belum ketemu dokter. Tapi kalau misalnya dari evaluasi 3 minggu pertama sudah baik, mungkin bisa dilanjutkan 2 minggu sampai dengan selanjutnya 1 bulan dokter. Mungkin dokter Ade bisa membaca di protokol misalnya bedah plastik seperti itu, kapan untuk evaluasi pasca operasi, dan di situ pasti ada alasannya. Jadi biasanya evaluasi pasca operasi untuk luka operasi itu dikaitkan dengan wound healing proses, Bu. Jadi nanti bisa dibaca ya, dicari ya. Ya, dokter Kanti. Terima kasih dokter Ana, terima kasih dokter Lili, terima kasih dokter Ade dan rekan residen. Saya rasa cukup ya untuk pembacaan pertama. Diperbaiki ya Bu Ade, nanti perbaikannya 2 minggu kemudian nanti dikumpulkan.